Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Pesantren akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Budaya dan Lingkungan Pesantren, yang beranggotakan yang pertama Maya Dwi Febriani, yang kedua saya sendiri, Neni Adelia Kusumawati, yang ketiga Sri Wahyuni, yang keempat Suci Arindasari. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan poin A, yaitu pengertian budaya dan lingkungan pesantren. Yang pertama, pengertian budaya pesantren. Sebelumnya, apa sih budaya itu? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal, yang mana diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berdasarkan pengertian tentang budaya yang demikian, maka setiap individu, komunitas, dan masyarakat melalui kreasinya pun juga bisa menciptakan sebuah budaya tertentu. Kreasi yang diciptakan itu secara berulang kemudian menjadi kesepakatan kolektif, maka pada saat itu kreasi itu telah menjelma menjadi sebuah budaya. Salah satu komunitas yang membentuk budaya yang khas adalah pesantren. Selanjutnya, pengertian pesantren. Di sini saya mengutip pendapat Manfred Zimek. Asal kata pesantren adalah pesantrian, yang artinya tempat santri. Jadi pesantren merupakan tempat para santri untuk menuntut ilmu agama Islam. Maka dari itu dapat diartikan bahwasannya budaya pesantren adalah jiwa atau spirit sebuah pesantren yang memberikan kontribusi terhadap pendidikan di pesantren tersebut. Yang kedua yaitu pengertian lingkungan pesantren. Lingkungan pondok pesantren merupakan lingkungan sehari-hari yang di dalamnya seluruh santri berinteraksi dengan teman-temannya, gurunya, atau ustadz atau ustazah, serta seluruh komponen yang ada di pondok tersebut. Sesuai dengan pendapat Zamaksyari Zofir, kriteria sebuah pondok pesantren salah satunya merupakan mempunyai pondok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pondok merupakan bangunan untuk tempat sementara atau madrasah dan asrama dalam pendidikan Islam. Di lingkungan pondok atau asrama pula, santri belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan yang diberikan ustadz atau ustazahnya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Arindasari NIM 072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Neni. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter melalui budaya pesantren. Faktor pendukung pendidikan karakter melalui budaya pesantren antara lain, yang pertama yaitu lingkungan yang kondusif dan strategis dalam penerapan pendidikan karakter, karena banyak lembaga pendidikan di sekitar pondok melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal, sehingga mempermudah dalam membentuk karakter santri. Yang kedua yaitu asrama, menjadikan santri segalanya bersama-sama santri lainnya. Yang ketiga yaitu kualitas para pendidik. Yang keempat yaitu keamanan lingkungan pondok pesantren. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pendidikan karakter melalui budaya pesantren. Terdapat dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya antara lain, yang pertama, faktor bawaan dari keluarga dan pergaulan sebelum masuk pondok pesantren masih dilakukan. Yang kedua, adanya sifat malas dan mudah bosan dari dalam diri santri, karena santri merasa terkekang oleh tata tertib peraturan yang ada di pondok pesantren, serta adanya beragam kegiatan yang menjadi program pondok pesantren. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dari faktor penghambat, antara lain yang pertama yaitu lingkungan di luar pondok pesantren yang seringkali menggoda santri untuk keluar dari pondok,
sehingga dapat memberikan dampak negatif kepada santri. Yang kedua, adanya pengaruh negatif dari pergaulan santri dengan teman di sekolah. Ketiga, lingkungan pondok pesantren yang dekat dengan jalan raya yang ramai dengan lalu lintas kendaraan menyebabkan kegiatan di dalam pondok pesantren kurang nyaman dan kondusif. Dan yang terakhir, adanya pengaruh negatif dari konten internet yang diakses di santri melalui handphone atau alat elektronik lain seperti laptop yang mereka bawa secara diam-diam. Solusi yang dapat digunakan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memperbaiki sistem pengawasan dan selalu memberikan pengarahan, nasihat, penjagaan yang ketat kepada santri dan juga memberikan tauladan yang baik dan memberikan teguran langsung kepada santri apabila santri melakukan hal-hal yang kurang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Febriani, NIM 206190045. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang peran pendidikan karakter dalam membangun budaya karakter santri. Peranan pesantren pada pendidikan karakter perlu diingat kembali bahwasanya dari sisi kearifan lokal, pendidikan di pesantren dapat dijadikan sebagai rujukan mengenai pengembangan pendidikan karakter. Karenanya, pendidikan di pesantren sangat jauh mengedepankan akhlak atau karakter bagi santrinya. Pesantren telah mampu mengembangkan pendidikan karakter melalui 3 peranan sekaligus, yaitu sebagai lembaga pendidikan informal, non-formal, dan formal. Kehadiran pesantren tidak lepas dari peran masyarakat di sekitarnya yang merupakan ruang lingkup dan salah satu objek penentu dalam keberlangsungan di pesantren. Oleh karena itu, pesantren akan berhadapan langsung dengan gejala yang akan berdampak pada pesantren, yaitu gejala sosial yang syarat adanya perubahan. Perubahan sosial tentunya berdampak terhadap formulasi di pesantren, karena pesantren merupakan lembaga sosial. Oleh karena itu, pesantren mau tidak mau harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi problem empiris masyarakat seperti kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, degradasi moral, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, NIM 071 dari kelas MPIP. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin D, implementasi budaya pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Di sini budaya pesantren itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai bidang seperti bidang keilmuan, kemudian bidang akhlak, dan bidang sosial. Nah, di sini bidang keilmuan itu sejak awal santri itu masuk ke pesantren memang telah diperkenalkan belajar ilmu-ilmu dasar Islam. Nah, dalam hal itu santri diajari dari dasar nahwu sorof sampai bisa baca sekaligus mampu menggali makna dari kitab-kitab gundul. Dari hal ini santri bisa memperdalam ilmu dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti salah satunya metode yang digunakan ketika belajar di pesantren, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi santri dituntut untuk berbicara dalam bahasa asing juga. Kemudian dalam bidang akhlak, nah di sini sudah tidak diragukan lagi tentunya bagaimana pendidikan akhlak atau karakter yang ditanamkan di pesantren. Di sini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya, terutama akhlak kepada orang tua, sesama manusia, lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang sosial, nah ini
santri kan termasuk bagian dari masyarakat juga yang tentu memerlukan interaksi dan komunikasi sosial. Nah, budaya pondok pesantren dengan memberikan pendidikan yang dilandasi tafakuh fiddin atau memahami agama dan akhlakul karimah dapat diterapkan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan orang-orang sekitar. Bagaimana sopan santunnya, kemudian cara berkomunikasi yang baik terhadap yang lebih tua darinya dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga bisa diterapkan dalam berbagai hal juga seperti kemandirian, kemudian kedisiplinan dan kesederhanaan. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di makalah yang sudah kami sediakan. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.